Mari kita membaca dari Injil Markus. Kita melihat Markus pasal yang ketiga. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Markus 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saya mengundang saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-6 ya, sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya membaca ayat pertama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah ke tengah." Ia berduka cita karena kedigilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca kitab suci dan kami ingin mendengarkan khotbah. Berkati hamba-Mu dan topang dia. Sertai kami biar kami mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, peristiwa ini adalah peristiwa di mana konflik antara orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama dengan Kristus memuncak. Ini adalah pertama kali di mana mereka mengatakan, "Mari kita bunuh dia." Ini kalimat yang sangat keras. Mari kita bunuh orang ini. Inilah persekongkolan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dengan orang-orang Herodian, yaitu orang-orang yang menjadi pasukan penjaga dari Raja Herodes. Kenapa mesti tarik pasukan dari Herodian? Karena orang-orang Farisi bukan tentara. Kalau mereka ingin tangkap Yesus, mereka ingin masukkan dia ke dalam pengadilan. Mereka ingin hukum mati dia. Maka mereka perlu tentara-tentara dari pasukan Herodes. Jadi saudara bisa bayangkan Injil Markus meramu pengertian salib dan niat untuk membunuh Yesus dari bagian sangat awal. Beberapa penafsir mengatakan Markus sebenarnya adalah teks tertulis dari khotbah atau cerita yang disampaikan di dalam satu pendengaran, dari satu kali cerita. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat padat, yang begitu cepat di dalam fase penceritaan. Maka dari awal sudah dikatakan, orang-orang Farisi mau membunuh Yesus. Kenapa Yesus dimatikan? Hal apa yang dia kerjakan yang membuat orang Farisi ingin membunuh dia? Salah satu yang membuat orang Farisi ingin bunuh Yesus adalah karena Tuhan Yesus mengabaikan hari Sabat. Dan di dalam Taurat dikatakan, yang mengabaikan Sabat harus dimatikan. Ini prinsip penting di dalam pengertian orang Yahudi. Sabat adalah hari yang sangat khusus. Ini adalah hari di mana Tuhan beristirahat. Dan kalau saudara berpikir istirahat itu berarti saya sudah capek, sekarang saya ingin menenangkan diri, saya ingin duduk, saya ingin santai. Itu bukan pengertian rest atau pengertian istirahat yang dimaksudkan. Di dalam pengertian tradisi Yahudi, istirahat adalah bertahtanya sang raja, di tahtanya yang mulia. Jadi ketika istana sudah jadi, lalu seluruh rakyat bisa menikmati ada istana. Raja akan datang, dia duduk di takhta, dan hal pertama yang dia akan lakukan adalah dia akan terima rakyat yang ada masalah. Rakyat akan datang untuk meminta raja menjadi hakim atas perkara mereka. Satu persatu mereka datang dan satu persatu mereka akan dihakimi oleh raja. Nah maka saudara sekalian, Sabat berkait dengan bertahtanya sang raja. Ketika kitab Kejadian mencatat Tuhan mencipta segala sesuatu dalam 6 hari, lalu hari ke-7 dia beristirahat. Ini berarti hari ke-7 dia bertakhta, dia duduk di tahtanya. Lalu Alkitab mengatakan pada hari Sabat engkau bisa beribadah kepada dia. Kau bisa datang, engkau bisa sujud kepada dia, dan kau bisa menikmati dia sebagai rajamu. Berarti hari Sabat adalah hari undangannya Tuhan. Saudara diundang oleh Tuhan untuk hadir, untuk menikmati Allah yang bertahta, dan untuk menyembah dia di tahtanya. Berarti Sabat tidak boleh diganti oleh hal lain di dalam kegiatan pada hari itu. Saudara harus mengatakan, saya tidak mau ganti semua perlakuan
tingkah dan juga jadwal hari Sabat dengan yang lain. Saya harus menyembah Tuhan dan hanya menyembah Tuhan saja. Itu sebabnya ketika hukum Sabat diberikan, dikatakan bahwa kalau ada orang melakukan pekerjaan pada saat itu, kalau mereka keluar dari kemah, lalu mereka mengumpulkan mana, atau mereka melakukan suatu pekerjaan, atau mereka membawa kayu api untuk mempersiapkan pekerjaan dan juga kegiatan mereka, maka orang-orang seperti ini harus dihukum mati. Ini kalimat keras bukan main. Kenapa Sabat harus pakai hukum mati kalau ada orang melanggarnya? Karena Sabat hari yang begitu penting. Tuhan bertakhta di tahtanya, lalu Tuhan mengatakan, hari ini saya mengundang engkau untuk menikmati takhtaku. Saudara, orang yang mengabaikan undangan ini adalah orang yang menganggap Tuhan adalah musuhnya. Saudara, kalau saudara menghargai seseorang, orang itu mengatakan, ada peristiwa penting dalam hidup saya, mari datang merayakan bersama-sama. Saudara tidak akan mungkin tidak memprioritaskan undangan itu. Ada peristiwa biasa dalam hidup, tapi ada peristiwa sangat penting. Kalau saudara ulang tahun, itu masih masuk peristiwa biasa, karena tahun depan akan ada lagi. Jadi kalau orang diundang untuk ulang tahun saudara, orang gak bisa datang, saudara tidak akan terlalu marah. Tapi kalau ini adalah hari pernikahanmu, atau hari pernikahan anak, atau hari pernikahan dari orang yang sangat-sangat penting di dalam hati saudara, maka hari ini hari yang sangat spesial. Yang mengundang berharap yang diundang datang, yang diundang bersyukur karena diundang oleh orang yang dianggap penting. Maka tidak ada orang memperlakukan undangan seperti ini dengan sembarangan. Dia akan taruh di dalam jadwalnya sebagai prioritas. Saya tidak boleh lupa, saya mesti datang, ini peristiwa yang sangat penting. Demikian bertahtanya seorang raja. Bertahtanya seorang raja adalah peristiwa penting bagi seluruh negara. Dan kalau ada kelompok tidak merayakan, ini kelompok dianggap sebagai pemberontak. Rajamu mau bertahta dan kau tidak hadir, berarti engkau menganggap bahwa ketika raja dilantik, ketika dia didudukkan di takhta, ini adalah raja lain, bukan rajaku. Engkau bukan raja saya berdedikasi dan komit kepada raja yang lain. Berarti kita menjadi musuh. Kita menjadi pemberontak di tengah-tengah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang dilantik. Saudara C.S. Lewis ketika menulis buku berjudul Mere Christianity, di tengah-tengah buku itu dia mengatakan banyak orang berpikir dosa itu cuma masalah moral. Tentu dosa berkait dengan kondisi moral seseorang, tetapi dosa bukan hanya moral. Maka C.S. Lewis memberikan penjelasan. Jika ada sebuah negara berdaulat, lalu di tengah-tengahnya ada kelompok pemberontak. Pemberontakan kepada raja yang berdaulat. Ini bukan cuma isu moral, ini juga isu politis. Kamu berani berontak? Berani. Kami tidak mengakui raja ini. Kami mau lawan. Kami mau menggulingkan pemerintahannya. Ini bukan masalah moral. Saudara tidak mungkin tangkap orang-orang ini lalu mengatakan, kamu kurang baik hidupnya. Ayo perbaiki hidup, jangan hidup seperti ini. Akhlakmu mesti dibereskan, tingkah lakumu mesti dibereskan. Tidak, saudara tidak akan bilang begitu. Saudara akan tangkap mereka dan tanya, masihkah kamu berontak? Maukah kamu tunduk kepada kedaulatan raja? Dan kalau kelompok pemberontak ini mengatakan, tidak mau, kami tidak mau ikut, kami tetap berontak, maka mereka akan dieksekusi mati. Pemberontakan akan membuat raja mengeksekusi mati siapa yang jadi dalang dan siapa pemimpin di balik pemberontakan ini. Maka C.S. Lewis mengatakan, Tuhan yang adalah raja bertakhta di atas alam semesta. Dan kalau ada sekelompok orang mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja, maka mereka akan dimusnahkan. Di dalam Questioning Faith kemarin ada yang tanya, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Dan saya menjawab, Tuhan harus menghakimi dan Tuhan akan membuang semua orang yang tidak mau ikut di dalam kerajaannya. Lalu waktu ditanya, kerajaan Tuhan itu skopnya apa ya? Apakah surga? Bukan hanya surga. Lalu apakah Yerusalem? Bukan hanya Yerusalem. Lalu takhta Tuhan mencakup apa? Takhta Tuhan mencakup seluruh ciptaan yang dia buat. Maka seluruh realitas, seluruh keberadaan adalah takhtanya Tuhan. Dia berdaulat, dia berkuasa, dan dia menjaga seluruh ciptaan. Dan karena itu tidak ada orang boleh hidup di tengah-tengah dunia mengatakan, engkau bukan Allahku. Dia akan dimusnahkan. Nah saudara, ketika orang mengatakan, oh engkau Allahku kok, aku percaya kepadamu, aku mau sujud kepadamu. Maka dia harus menunjukkan pada hari Tuhan mengundang orang datang untuk menghormati takhtanya. Dia mesti datang. Nah inilah undangan di dalam hari Sabat. Tuhan mengundang saudara untuk datang. Datang ngapain? Datang menghargai tahta Tuhan. Datang menghargai kemuliaan dia yang bertahta atas alam semesta. Wah kalau begitu siapa yang tidak hadir harus dieksekusi.
Nah inilah latar belakang pemikiran. Kenapa hukum Sabat begitu keras, begitu penuh dengan ancaman yang mengerikan. Ini hal pertama dari hukum Sabat. Tapi ada hal yang kedua, yaitu ketika Tuhan bertahta, semua orang tidak lagi menjadi tuan atas yang lain. Semua orang menjadi hamba dari raja yang satu ini. Inilah makna Sabat. Di dalam hari Sabat tidak ada lagi hierarki. Tidak ada lagi saya bos, kamu bawahan. Saya bos, kamu pegawai. Semua adalah hambanya Tuhan. Nah ini sangat indah ya, ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Pada waktu itu, seluruh struktur yang membuat adanya tindakan opresif, seluruh struktur yang membuat ada pemimpin menindas yang bawah, itu semua dihapuskan oleh Tuhan. Saat ini kita berkumpul ibadah di sini, nggak ada yang bos, nggak ada yang bawahan. Saudara punya bawahan di kantor, di gereja menjadi teman sepersekutuan, menjadi saudara seiman, bukan menjadi bawahan saudara. Maka kalau saudara punya bawahan di kantor, saudara pemimpin dari sebuah divisi, lalu orang ini adalah bawahan saudara. Waktu datang ke gereja, prinsip pemimpin bawahan tidak ada lagi. Lalu kalau bawahan saudara menjadi ketua panitia, anggaplah panitia HUT, lalu dia menjadi ketua panitia, saudara menjadi anggotanya, saudara mesti taat dia. Waktu rapat, dia bosmu. Tapi saudara bilang, aku yang gaji dia loh. Itu di luar, di dalam gereja itu lagi tidak berlaku. Maka waktu dia memimpin rapat, dia akan mengatakan, Bapak, minta tolong Bapak nanti kerjakan ini ya. Saudara harus bilang, baik, saya akan kerjakan. Saya mau taat sama kepemimpinan dari ketua panitia. Nah ini namanya gereja. Tapi jangan keterusan ya, yang jadi bawahan jadi ketua panitia. Nanti Bapak begini ya. Awas kalau Bapak nggak lakukan, saya akan panggil Bapak, saya akan hukum. Jangan kebablasan. Ingat loh, habis hari Minggu, Senin lagi. Nanti hari Senin kamu dipanggil. Jadi saudara sekalian, waktu orang datang ibadah, tidak ada pemimpin, tidak ada bawahan. Saya mendengar cerita dari pendeta Stephen Tong, ketika seorang raja sedang ada dalam perjalanan di Inggris. Dia mampir ke sebuah desa untuk beribadah di hari Minggu. Ketika itu seluruh desa kaget, karena raja dan pasukannya beristirahat di desa mereka. Lalu hari Minggu raja ini beribadah. Semua orang kagum, raja ibadah di gereja kami yang kecil. Maka gereja itu penuh sesak. Nah raja sudah datang dari pagi. Dia duduk di depan itu ada seorang petani sedang duduk berdoa mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam ibadah. Waktu dia berdoa, dia kusyuk sekali, dia terus berdoa kepada Tuhan. Begitu dia amin, dia lihat sebelah kiri, dia mau salam jemaat yang sudah datang ibadah. Dia kaget karena sebelah kirinya itu raja. Waktu dia lihat raja, dia langsung sujud berlutut dan dia mengatakan, Tuan, maaf, saya tidak tahu engkau ada di sini. Raja kaget, raja langsung berdiri, pegang pundak orang ini dan mengatakan, berdiri, jangan sujud menyembah saya. Di sini kita semua mau menyembah Tuhan. Saya dan kamu hanya hamba. Berdiri, jangan sujud. Mari kita duduk baik-baik. Mari kita siap untuk datang ke tahta Tuhan. Nah inilah pengertian Sabat. Di hari Sabat tidak ada lagi pimpinan dan bawahan. Di hari Sabat semua orang adalah hamba yang datang untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jika di hari Sabat budakmu bekerja, jika di hari Sabat pegawaimu kamu suruh kerja, jika di hari Sabat orang-orang yang harusnya beribadah kepada Tuhan, kamu tidak pedulikan ibadahnya, maka kamu yang dihukum mati. Nah ini kerasnya bukan main. Jadi Tuhan memberikan hukum Sabat yang sangat keras di dalam Taurat karena alasan. Yang pertama, penghormatan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasih dan kesetaraan bagi manusia. Ini dua prinsip jauh lebih penting daripada prinsip orang modern di dalam hidup masyarakat. Orang modern terutama di dalam ajaran dari Immanuel Kant mengatakan bahwa di dalam masyarakat kita perlu dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kebebasan. Yang kedua adalah persaudaraan yang setara. All men are equal. Semua manusia setara. Dan semua manusia punya kebebasan. Nah saudara, selain Immanuel Kant, salah satu suara paling penting di dalam modern, meskipun dia sudah masuk di dalam zaman lebih belakang, adalah seorang komposer bernama Ludwig van Beethoven. Beethoven sangat menghargai persaudaraan antara manusia. Itu sebabnya di dalam simfoni yang ke-9 bagian akhir, dia memberikan lagu karya simfoni final. Di tengah-tengahnya ada kur menyanyi. Dan kalimat dari kur itu adalah semua orang harusnya menjadi saudara. Semua adalah bersaudara. Tidak ada orang lebih penting dari orang lain. Tidak ada orang lebih tinggi dari orang lain. All men are brethren. Semua manusia adalah saudara. Saudara mungkin yang perempuan mengatakan all men are brethren. Berarti yang perempuan apa?
Man itu sudah mewakili perempuan ya. Ini sebenarnya tata bahasa yang benar dalam Alkitab. Waktu dikatakan man, bukan hanya cuma laki-laki, tapi perempuan diwakili di dalam kekepalaan laki-laki. Tapi ketika feminisme protes dengan gaya bahasa maskulin seperti ini, akhirnya kita mesti bilang all men and women. Ini bikin khotbah lebih panjang loh. Jadi saudara, daripada khotbah terlalu panjang, mari kita sudah ikuti aja kesepakatan bahwa kalau saya bilang man, perempuan included di dalamnya. Orang modern pun mengerti ini. Maka Beethoven mengatakan all men should be brethren, should be brothers. Semua harus menjadi saudara. Semua setara. Nah, maka lagu itu sebenarnya bukan lagu rohani. Lagu Ode to Joy yang dipakai untuk jadi lagu rohani. Itu adalah lagu yang teks Kristennya dimasukkan ke dalam kata-kata yang sebenarnya dari seorang namanya Friedrich Schiller. Schiller tulis kata-kata untuk Simfoni 9 Beethoven. Dan di dalamnya dia mengatakan, ketika kita menantikan masa depan, kita akan bersuka cita di Elysium. Elysium ini adalah tempat orang mati bagi tradisi, bagi kerajaan Romawi. Ini bukan Kristen, ini kafir. Jadi di dalam lagu itu dikatakan, kita akan menghadap ke Elysium. Kita akan menikmati Elysium bersama-sama. Lalu dikatakan, semua orang harus menjadi saudara. Tam tram tam tam tram tam tram 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 tram. Semua manusia di hadapan para malaikat menjadi saudara. Jadi Beethoven masukkan kata-kata dari Schiller, dan Schiller ini agamanya benar-benar membingungkan. Di dalam tulisan dia mengatakan, semua berdiri di hadapan malaikat dan para kerubim memuji. Wah, berarti ini kan Kristen. Lalu dikatakan, mari menikmati Elysium. Loh, kok ada Elysium? Jadi ini Romawi atau Kristen? Nah, Schiller sudah gabungkan semuanya. Ini orang yang kekristenannya pasti nggak jelas. Nah, apakah Beethoven punya kekristenan jelas? Kita pun nggak terlalu tahu. Nanti ya kalau saudara sudah meninggalkan dunia, ketemu dia di surga, baru tahu, oh ternyata lu Kristen beneran. Pak Jimmy mungkin agak curiga sama kamu. Tapi kalau nggak ketemu ya sudah, nggak usah dicari. Saudara nggak usah bilang, Beethoven kok nggak ada di surga, dia di mana ya? Jangan-jangan di other side. Oh, aku mau di sana aja, mau dengar karya dia. Saudara jangan cari Beethoven di neraka ya. Kalau saya nggak tahu dia di mana, harap dia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi umpama dia nggak diselamatkan, saudara jangan kejar ke neraka. Lalu saudara mengatakan, aku mau lebih suka di neraka, tapi dengerin Beethoven compose daripada di surga. Dengerin yang kurang becus compose, mengkompos lagu. Saudara jangan lupa kemampuan untuk komposisi itu dari Tuhan. Dan ketika orang dihukum di dalam penghukuman, bakatnya akan Tuhan tarik dan kembali ke Tuhan lagi. Jadi Beethoven kalau ternyata binasa, dia nggak akan bisa kompos. Tapi harap dia ada di surga lah ya. Dia tulis kur untuk malaikat atau tulis kur untuk kita. Kita yang di bumi nggak mau ikut kur karena suaranya lari-lari kemana-mana. Nanti harap setelah bertemu Tuhan di surga, suaranya agak mendingan dan sudah bisa ikut kur surgawi. Nah, jadi saudara sekalian, Beethoven sangat membela tema modern. Seluruh manusia bersaudara. Jangan tindas orang lain. Jangan anggap dirimu lebih penting dari orang lain. Jangan anggap bahwa kamu berhak mendapatkan penghormatan lebih dari yang lain. Semua manusia equal. Semua manusia setara. Semua manusia adalah bersaudara. Nah, ini tema modern yang disuarakan juga di dalam lagu Beethoven. Tapi orang-orang Kristen itu nggak mau kalau ada lagu bagus tidak jadi lagu Kristen. Akhirnya jadi joyful ya. Ta tra tra dam dam tam tra dam da 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 da. Kata-kata Schillernya sudah dihilangkan, sekarang diganti joyful. Kalau Schiller tahu dia kaget, lagu gua diubah. Orang Kristen mengatakan kami biasa lakukan itu. Jadi ya harap maklum. Nah, jadi saudara sekalian, tujuan musiknya yang pertama itu bukan untuk kekristenan. Beethoven tulis Simfoni 9 untuk mengatakan kita orang bebas. Kita orang semua bersaudara. Kita tidak pernah boleh dibelenggu. Kita orang yang bebas. Maka bagi orang modern, freedom, kebebasan. Yang kedua adalah brotherhood dan kesetaraan. Ini adalah dua hal paling utama di dalam hidup. Jika kita tidak bebas, kita tidak akan punya kesenangan. Jika kita tidak setara, kita akan ditindas oleh diktator. Nah, maka mari kita perjuangkan kebebasan dan mari kita perjuangkan kesetaraan. Tapi di dalam kitab suci yang ditekankan adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah worship the king. Pujilah Tuhan, ibadahlah kepada Allahmu yang adalah Raja. Yang kedua adalah semua kita menjadi setara ketika kita beribadah kepada Tuhan. Semua kita adalah setara. Jadi manusia semua setara. Ini ide Kristen bukan ide modern. Tapi ketika ide Kristen mengatakan semua manusia setara, dan semua manusia harus sujud menyembah Tuhan. Yang sujud menyembah Tuhan tidak diambil oleh orang modern. Itu sebabnya di dalam revolusi Prancis dikatakan hal paling penting adalah fraternity, kebersaudaraan. Lalu egalite, kesetaraan, kemudian kebebasan. Saya bebas
saya setara dengan orang lain, dan saya bersaudara di dalam kemanusiaan. Nah, tema ini sayangnya banyak masuk juga di dalam teologi liberal. Orang-orang liberal mengatakan kekristenan harus mendukung adanya kesetaraan. Kekristenan harus mendukung adanya kebebasan. Tapi saudara, kekristenan itu sumber pengertian modern tentang kesetaraan kok. Orang modern tidak mengerti apa itu setara. Sampai mereka dipengaruhi oleh kekristenan, baru mereka sadar manusia adalah setara. Karena Tuhan menciptakan semua manusia sebagai gambar Allah. Tuhan tidak menciptakan hanya raja gambar Allah. Di dalam pandangan dunia kuno, yang boleh disebut gambar Allah itu cuma raja. Tapi di dalam kitab Kejadian dikatakan semua manusia adalah gambar Allah. Laki-laki adalah gambar Allah. Perempuan adalah gambar Allah. Raja adalah gambar Allah. Rakyat biasa adalah gambar Allah. Orang kaya adalah gambar Allah. Orang miskin juga adalah gambar Allah. Orang sehat adalah gambar Allah. Orang sakit juga tetap gambar Allah. Setara. Ini dari kitab Kejadian, bukan dari modernisme. Tapi kitab Kejadian mengatakan manusia semua setara. Mari datang menyembah Tuhan. Giliran menyembah Tuhan, orang modern coret itu. Orang Prancis di dalam revolusi Prancis mengatakan kita tidak mau diopres oleh gereja. Mari kita lawan gereja. Nah, ini sebabnya ketika Abraham Kuyper membuat partai di Amsterdam. Dia mengatakan di Belanda, dia mengatakan saya tidak mau pakai kata revolusi. Dia bikin partainya namanya partai anti revolusi. Loh, kenapa anti revolusi? Karena revolusi merusak sebuah negara. Tetapi kalau kita mau memperbaiki, mereformasi, saya ikut. Saya akan dirikan partai untuk melakukan reformasi bagi negara. Nah, jadi saudara sekalian, revolusi Prancis meniadakan Tuhan, meniadakan kekristenan, meniadakan iman, tapi meninggikan persaudaraan antar manusia. Dan ini yang akhirnya masuk di dalam teologi liberal. Seorang bernama Adolf von Harnack mengatakan bahwa banyak teologi Kristen itu dipengaruhi ide Yunani. Oh iya, kita nggak mau loh teologi Kristen dipengaruhi Yunani. Ayo singkirkan semua ide Yunani. Oke, kita singkirkan ide Yunani. Apa itu ide Yunani? Inkarnasi Kristus itu ide Yunani. Hah? Inkarnasi Kristus? Yesus jadi manusia, masa ini ide Yunani? Ya, itu dari Yunani lah. Kita nggak percaya Yesus itu kan pengajar moral. Loh, dia bukan Allah jadi manusia. Enggak, Allah jadi manusia. Itu kan ide Yunani. Nah, ini liberal dari Adolf von Harnack. Akhirnya mereka, kita enggak ya, mereka singkirkan doktrin Tritunggal. Mereka singkirkan doktrin Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka singkirkan doktrin penebusan pengganti Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa mereka lakukan ini ya? Ini kan anti Kristen. Mereka lakukan itu karena mereka ingin membuat kekristenan menjadi kekristenannya orang modern. Bukan kekristenan tradisi, tapi kekristenan orang modern. Nah, itu sebabnya liberal sangat merusak. Sebab mereka mengganti prinsip ibadah dengan prinsip sosial. Mereka mengganti inkarnasi Kristus dengan prinsip keadilan dan kesetaraan saja. Kalau begini nggak perlu Kristen. Saudara bisa menjadi pemikir politik yang ateis dan tetap bisa memperjuangkan ide ini. Nggak perlu harus jadi Kristen. Maka kita menolak liberalisme. Kita tidak setuju dengan teori dari Adolf von Harnack. Saya tidak bilang teologi karena ini sebenarnya bukan teologi. Ini teori sosial. Nah, maka orang modern tidak mengerti apa itu ibadah. Tapi orang Kristen akan mengatakan dua hal yang Tuhan mau ada dalam Sabat. Yang pertama, worship the King. Kamu pujilah Tuhanmu, sujudlah kepada Dia. Dan yang kedua adalah semua manusia setara. Maka kita datang ke gereja beribadah, kita tidak lagi lihat orang berdasarkan cara dunia. Mari berhenti lihat orang berdasarkan cara dunia, melihat orang lain. Dunia perlu belajar dari gereja dalam hal ini. Tapi gereja perlu mempertahankan konsistensi menjalankan firman Tuhan di dalam penghargaan kepada sesama manusia. Nah, maka Sabat menekankan, kau mesti beribadah, jika tidak engkau akan dihukum mati. Engkau mesti menghargai sesama manusia, jika tidak engkau akan dihukum mati. Nah, ini adalah peraturan yang sangat ketat dan peraturan yang begitu keras mengikat manusia. Jadi kita harus mengerti ya kenapa Sabat itu diperlakukan demikian keras. Bukan karena Tuhan mau manusia dipersulit dengan jadwal ibadah. Nah, tapi kalau saudara tanya, Pak, kalau itu adalah peraturan firman, berarti sekarang juga kita harusnya jalankan ya Pak. Mari kita lakukan absen siapa yang gak datang ke gereja. Yang tidak menghargai Sabat. Sabat Kristen kan Minggu ya. Kalau saudara mengatakan, kenapa gak Sabtu aja? Karena dulu orang Kristen ibadah hari Sabtu disuruh pindah. Siapa yang suruh pindah? Orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, orang Kristen kamu ngapain ibadah? Loh, kami memang biasa ibadah hari Sabtu. Karena orang Kristen kan dari Yahudi awalnya. Jadi mereka orang Yahudi mendengar berita Injil, mereka percaya Yesus. Tapi mereka menganggap, ya Tuhan Yesus adalah Mesiasnya orang Yahudi. Jadi kami ini agama Yahudi, tapi kami sudah ketemu Mesias.
Nah maka mereka beribadah di hari Sabtu, mereka kunjungi sinagoga di hari Sabtu, mereka datang ke bait suci di hari Sabtu, mereka biasa ibadah hari Sabtu. Lalu orang Yahudi mengatakan, itu kelompok udah lain dengan kita. Lain. Kenapa lain? Karena mereka sudah punya Mesias dan Mesiasnya itu Yesus yang tersalib. Wah ini penghinaan. Kalau mereka menghina agama kita, usir mereka dari sinagog, usir mereka dari bait suci. Akhirnya orang Kristen tidak boleh datang ke sinagog di hari Sabtu. Lalu mereka tanya, kalau kami nggak boleh beribadah di hari Sabtu bagaimana? Kalau kami nggak boleh datang bagaimana? Ibadah di rumah. Oke, kami ibadah di rumah. Maka mereka orang Kristen akhirnya ibadah di rumah karena nggak boleh ibadah di sinagog. Ini namanya perwil. Nah maka mereka ibadah di rumah. Setelah ibadah di rumah, banyak orang tanya, itu yang ibadah di rumah itu orang Yahudi ya? Bukan, kata orang Yahudi. Mereka adalah bidat. Mereka percaya Yesus Mesias, padahal Yesus mati di salib. Loh, tapi mereka ibadah hari Sabtu loh. Akhirnya orang Yahudi mendesak orang Kristen, jangan ibadah hari Sabtu. Loh, kami sudah nggak datang ke bait suci, kami ibadah di rumah. Nggak peduli. Kalau kamu ibadah hari Sabtu, orang pikir kamu Yahudi. Meskipun kamu Yahudi, bagi kami kamu sudah bidat. Jadi mereka nggak boleh ibadah hari Sabtu. Maka kalau nggak boleh hari Sabtu, kapan ya? Ya sudah sekalian hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari Yesus bangkit. Dia bangkit dan kita beribadah, itu lebih cocok ya. Daripada dia belum bangkit kita beribadah, nanti lihatnya ke kuburan terus. Kalau dia sudah bangkit kita beribadah, kita lihat dia di surga. Maka orang Kristen pindah hari dari Sabtu ke Minggu. Itu sudah dari abad-abad awal. Jadi kalau saudara mengatakan, mari balik ke hari Sabtu. Ya ampun, udah hampir 2000 tahun kita hari Minggu. Sudah susah ubah lagi. Lalu minta pemerintah ubah lagi jadwal kalender dan lain-lain jadi sulit. Nah maka hari Minggu jadi hari di mana kita beribadah. Dan Tuhan beranugerah. Tuhan perlakukan ini jadi satu hukum internasional. Hari Minggu semua istirahat. Di Amerika hari Minggu libur, di Indonesia juga sama. Di Australia juga sama. Di mana-mana hari Minggu libur. Karena Tuhan mengatakan, aku mau manusia beribadah kepadaku. Maka Tuhan bikin seluruh dunia internasional Minggu libur. Nah tapi orang Yahudi gak mau kalah. Masa cuma Minggu libur? Sabtu juga dong. Akhirnya pemerintah yang ada pengaruh Yahudi meliburkan hari Sabtu. Oke lah, daripada marah-marah lagi. Oke, Sabtu juga libur. Kenapa? Karena desakan orang Yahudi. Yang heran adalah di Indonesia Sabtu ikut libur. Di Indonesia nggak ada orang Yahudi, gitu ya. Kok kita ikut-ikutan libur hari Sabtu? Ya karena kita kagum sama Amerika. Amerika lakukan apapun, kita ikut-ikutan. Amerika perlakukan tarif, kita juga. Kita enggak lah, yang ini enggak. Nah jadi kita ikut-ikutan libur di hari Sabtu. Harap ini tidak bocor kemana-mana ya. Karena nanti umat Islam akan mengatakan, oh gitu toh. Minggu libur karena Kristen ibadah. Sabtu libur karena Yahudi ibadah. Loh kita ibadah kok nggak libur? Waduh nanti Jumat pun libur. Nanti orang Buddhis mengatakan, kenapa hari Rabu nggak diliburkan? Nanti orang Hindu mengatakan, kenapa Kamis diliburkan? Akhirnya kita 2 hari kerja. Senin, Selasa kerja, habis itu hari ibadah semua. Wah ini akan kacau. Maka sebenarnya Tuhan sudah atur ya, 1 minggu cuma perlu 1 hari istirahat. Nggak perlu 2. Maka saudara hari Sabtu datanglah ke persekutuan doa, jangan libur. Habis persekutuan doa, saudara bisa yang perlu ke masterclass datang ke masterclass, yang mau bersekutu silakan bersekutu, yang mau kunjungan silakan kunjungan, lalu sorenya ada PA pemuda, setelah itu jam kantor selesai gitu. Jadi Sabtu tetap kerja. Kalau ada yang tanya, kamu libur berapa hari seminggu? Kami cuma 1. Sabtu ngapain? Sabtu di gereja dari jam 6:30. Maka datang ya, saudara yang Yahudi nggak usah datang. Tapi yang Kristen datang hari Sabtu beribadah di dalam persekutuan doa. Nah jadi saudara sekalian Tuhan sudah atur hari Minggu akhirnya jadi hari di mana semua manusia beristirahat. Tapi hanya orang Kristen menggunakan hari istirahat ini untuk ibadah kepada Tuhan. Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang Kristen ibadahnya hari Minggu, lalu ada orang Kristen lakukan pekerjaan atau bahkan tidak beribadah di hari Minggu. Kan katanya disuruh dihukum mati. Apakah boleh gereja hukum mati orang? Kalau nggak boleh apakah bisa suruh pemerintah yang hukum mati? Bapak hakim tolong hukum mati teman saya. Loh kenapa? Nggak ke gereja pak. Waduh nggak ke gereja dihukum mati. Ya di Taurat dikatakan demikian. Apakah begitu? Tidak. Kenapa tidak? Karena hukum negara dan aturan dari ibadah itu terpisah di dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama 2 hukum ini satu. Karena Israel adalah sekaligus umat, sekaligus negara. Israel harus dikelola sebagai umat, tapi Israel juga harus dikelola sebagai negara. Nah karena Israel adalah negara, maka aturan-aturan yang mengikat termasuk menjatuhkan hukuman mati. Ini dipegang oleh negara. Tetapi gereja bukan negara. Gereja tidak punya aturan undang-undang negara. Kalau saudara tanya, terus aturan undang-undang negara kita dari mana kalau bukan dari Tuhan? Tetap dari Tuhan, tapi Tuhan percayakan kepada pemerintah.
Jadi Tuhan membangkitkan negara dengan tata pemerintahan yang seimbang. Ada yang bersifat legislatif, pembuat peraturan. Ada yang bersifat yudikatif, yang menyatakan hukum dan keadilan. Ada yang bersifat eksekutif, yang menjalankan roda pemerintahan. Ini sebenarnya adalah penemuan yang sangat-sangat baik, yang berkaca dari keteraturan dari perjanjian lama menata Israel. Israel tidak pernah dirancang untuk menjadi negara yang dipimpin hanya oleh satu raja. Israel dirancang untuk adanya keseimbangan antara raja yang mengeksekusi pemerintahan dengan para imam yang menjadi pelaksana perundang-undangan dan juga hukum. Nah, jadi baik raja maupun imam saling berkolaborasi untuk membuat pemerintahan yang tidak bersifat diktator. Ini sebenarnya adalah aturan yang Tuhan buat di dalam perjanjian lama. Maka saudara, kalau lihat Israel setelah keluar dari Mesir, mereka tidak angkat satu orang raja pun. Mereka baru angkat raja di dalam zaman Saul. Loh, sebelum Saul diangkat jadi raja, siapa pemimpin Israel? Pemimpin Israel adalah para imam. Lalu setelah itu Tuhan angkat raja. Imam bisa korup, perlu ada keseimbangan dari raja. Raja bisa korup dan perlu ada keseimbangan dari para imam. Maka aturan di dalam Taurat selain menjadi aturan untuk umat Tuhan hidup, juga menjadi aturan untuk Israel dikelola secara politis. Nah, karena itu ada jatuh hukuman mati, ada aturan mengenai hukuman mati. Tapi gereja tidak lagi mempunyai atau tidak diberikan Tuhan hak untuk mengeksekusi peraturan dan juga hukum secara politis. Lalu siapa yang Tuhan berikan wewenang untuk bikin aturan, bikin undang-undang dan menjatuhi hukuman? Pemerintah. Pemerintahlah lembaga yang Tuhan percayakan untuk keadilan dan perundang-undangan. Jadi saudara nggak boleh pakai seluruh prinsip Alkitab lalu dijadikan prinsip sosial yang bentur dengan aturan negara. Di Amerika ada gerakan yang namanya teonomi. Nah, mereka itu ingin supaya Amerika adopsi Taurat. Hukum Taurat menjadi hukumnya Amerika. Wah, ini sulit. Maka mereka gagal untuk menggolkan niat dan tujuan mereka. Nah, jadi saudara sekalian, sekarang kita tidak eksekusi mati orang yang nggak ke gereja ya. Jadi saudara nggak usah absen lalu kunjungi orang pakai batu gitu ya. Permisi, misalnya datang ke umpama ya, Pak Yandi bolos ke gereja. Ini cuma contoh. Lalu saudara kunjungi Pak Yandi. Pak Yandi, bolehkah kami mampir ke rumah? Oh, ada apa? Ada apa? Rahasia. Ada kejutan. Oh ya, silakan mampir. Lalu sudah bawa batu, sudah bawa masa gitu ya. Kemudian mengatakan, Pak Yandi, kami mampir ya. Begitu Pak Yandi buka pintu, langsung ada batu lewat gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Apalagi kita masih perlu Pak Yandi untuk retreat tahun depan. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan tidak lagi mempercayakan gereja hukuman mati, capital punishment. Tapi ketika Tuhan mengatakan, kamu nggak boleh hukum, bukan berarti pelanggarannya jadi lunak. Jangan hukum orang yang tidak menghargai Sabat. Oke, berarti nggak usah menghargai Sabat, nggak boleh. Tetap Sabat adalah aturan yang sangat penting. Nah, tetapi ada prinsip yang Yesus ajarkan mengenai Sabat yang banyak orang nggak tahu, yang sebenarnya sudah diajarkan di dalam Taurat. Apa sih Sabat itu? Yang pertama tadi, Sabat adalah manusia menerima undangan Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Yang kedua, Sabat adalah tempat manusia disetarakan. Semua adalah setara. All men, and women are equal gitu ya. Semua manusia itu setara. Tapi ada implikasi yang ketiga. Kalau kita datang ke Tuhan untuk beribadah kepada Dia, maka kita akan mengagumi sifatnya Tuhan. Sifat apa dari Tuhan yang paling mengagumkan? Saudara, ketika Musa mengatakan, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu. Tuhan mengatakan, engkau akan lihat kemuliaan-Ku dari belakang, bukan dari wajah Tuhan. Musa ingin lihat kemuliaan Tuhan. Lalu ketika Tuhan akhirnya pamerkan kegemilangannya, Tuhan lewat di depan Musa. Lalu Tuhan izinkan Musa lihat bagian belakangnya Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan mengatakan namanya. Tuhan, Tuhan, penuh kasih setia dan kebenaran. Penuh emet dan dalet. Emet adalah kebenaran, dan dalet adalah kasih setia. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran. Nah, ini adalah kesetiaan Tuhan di dalam perjanjian. Allah adalah Allah yang mencintai manusia. Allah adalah Allah yang mengikat perjanjian. Dan Allah adalah Allah yang berbelas kasihan. Nah, saudara, bisakah saudara berbelas kasihan kepada orang yang lebih tinggi dari saudara? Saudara lagi jalan lalu lihat ada orang pakai mobil mewah. Saudara bilang, ih kasihannya mobilnya mewah. Yuk kita kumpulkan uang yuk. Pasti kalau mau ngecat mahal. Pasti biaya servis tinggi. Ayo kita kumpulkan uang. Lalu saudara datang ke rumah orang kaya itu, lewati penjaga, lewati kandang anjing penjaga gitu ya. Kemudian lewati gerbang, kemudian masuk ke ruang tamu yang begitu besar. Lalu dibilang, tunggu sebentar ya, Bapak lagi di atas sedang pesta kaviar. Oh iya, oke. Lalu saudara tunggu di bawah.
Akhirnya tuan rumah turun, lalu saudara mengatakan, Pak, ini ada sedikit sumbangan dari kami. Kami sudah kumpulkan uang karena kami lihat mobil Rolls Royce Bapak. Kalau nggak salah Rolls Royce itu sekali servis kan mahal sekali ya Pak ya. Jadi kami udah kumpulkan uang, kami berbelas kasihan kepada Anda. Nggak mungkin. Lalu saudara lihat orang yang sehat. Saudara mengatakan, wah kasihannya orang itu sehat. Enggak. Saudara lihat orang sakit mulai tergerak oleh belas kasihan. Saudara lihat orang miskin yang nggak bisa makan, hati saudara tergerak oleh belas kasihan. Saudara lihat orang yang tidak mampu mengalami kesulitan dalam hidup, saudara tergerak oleh belas kasihan. Nah inilah yang ada pada Tuhan. Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan penuh dengan kebenaran. Kalau dia penuh dengan belas kasihan, berarti saudara beribadah kepada dia. Saudara akan menemukan belas kasihan adalah ciri dari Tuhan yang paling Tuhan inginkan untuk kita ketahui. Biasanya orang akan pamerkan apa yang paling ingin diketahui dari dirinya ke orang lain kan. Orang yang sangat senang kekayaannya, itu akan pamerkan kekayaan. Mungkin kalau jabat tangan pun jam tangan mewahnya dipindahkan ke kanan. Ini bukan berarti yang pakai jam di kanan saya sindir loh. Saya nggak peduli saudara mau pakai di kanan, kiri atau di kaki terserah. Tapi saya cuma kasih contoh. Taruh jam mewahnya di kanan supaya kalau salaman sama orang kelihatan jamnya. Salam, tapi salam kan begini ya, jamnya menghadap ke bawah. Maka orang ini akan putar tangan waktu salaman. Gitu. Lalu kalau pendeta sombong mau jamnya dipamer, khotbahnya begini terus gitu ya. Saudara sekalian, saudara, ini namanya pamer ya. Nah saudara sekalian, kenapa pamer? Aku ingin hal yang aku rasa berharga diketahui orang. Orang yang pamer harta seperti ini. Ada orang yang maunya pamer kekuatan. Kalau jalan tiba-tiba geser lemari gitu ya. Wih kok bisa geser lemari? Kuat, nah ini pamerannya. Ada orang mau pamer kebaikan. Ada orang pamer kerohanian. Nah hati-hati ya, banyak anak muda di gereja memikat calon pacarnya itu pakai kerohanian palsu. Karena ini kan GRI. Di GRI perempuan-perempuan suka laki-laki muda yang bisa kutip institusio. Nah jadi laki-laki para pemuda akan hafal institusio, lalu ketika ketemu perempuan mulai kutip. Ya kita ini kan manusia yang adalah mengenal diri dan mengenal Allah, di mana keduanya bersatu. Kamu baca institusio? Iya, boleh pamer. Kita pamer apa yang kita anggap penting. Nah saudara, kalau Tuhan mau pamer, kalau Tuhan mau flexing, kalau mau dibilang, kira-kira Tuhan akan pamer apa ya? Tuhan akan pamer, aku ya kalau bicara langsung jadi loh. Jadilah terang, langsung terang. Maka ketika Tuhan mengundang manusia beribadah, mari datang beribadah. Lalu Tuhan pamer kehebatannya. Lihat ya, bukan sihir, bukan sulap, cuma kuasa. Ayo lihat, jadilah terang, langsung terang. Aku mengatakan, sirnalah terang, langsung terang hilang. Langsung orang kagum, oh puji Tuhan, Tuhan berkuasa. Enggak, Tuhan tidak pamer kekuatan. Herannya, Tuhan justru pamer bahwa dia adalah Allah yang mau berbelas kasihan. Tuhan undang semua orang datang. Dan Tuhan mengatakan, saya berbelas kasihan sama kamu. Aku mencintai kalian dan aku berbelas kasihan sama kamu. Saudara bilang, Tuhan kau kan Allah yang kuat. Kenapa tidak pamer kekuatan? Tuhan mengatakan, kekuatan bukanlah my forte. Ini sangat kontradiktif ya. Kekuatan bukanlah my strong suit. Kekuatan bukanlah aspek yang saya paling senang dari diri saya. Kalau kekuatan bukan aspek yang Tuhan paling senang, lalu apa yang Tuhan paling senang ada pada diri Tuhan? Tuhan akan mengatakan belas kasihanku. Itulah yang aku ingin pamerkan kepadamu. Maka semua manusia setara datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan aku adalah Allah yang berbelas kasihan. Mendadak saudara sadar, meskipun datang ke gereja kita semua ini setara, tapi pada faktanya kita nggak setara. Di antara orang yang beribadah di sini ada yang IQ-nya tinggi. Ada yang IQ-nya kurang tinggi. Ada yang kuliahnya sampai doktor dan lulus dapat gelar doktor. Ada yang SD pun sulit dilewati. Ada satu orang mengatakan dia itu S3. Ditanya apa itu S3? SD3 gitu ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah lewat. Kelas 4 nggak sempat karena harus jualan di pasar. Nggak sempat lulus SD. Orang yang nggak sempat lulus SD jadi jemaat. Orang yang sudah lulus S3 pun masih cari gelar apa lagi setelah S3 ya. Di GRI ada S5. Itu Bapak Pendeta Yadi, namanya Yadi S5, Yadi Sampurna 5, kalau sudah nggak kenal. Tapi disingkat Yadi S5, nah dia punya S5. Nah orang ada yang pintar sekali, bisa belajar. Ada yang baca buku paling rumit, langsung mengerti. Ada yang mengerti teori fisika, bahkan nuklir fisika yang paling rumit. Ada yang sederhana sekali pikirannya. Ini kan nggak setara. Lalu kalau kita datang katanya setara, bohong nggak setara kok. Lalu kalau dikatakan kita semua setara, mobil di parkiran aja beda. Ada yang mobilnya diparkir, wah cahayanya bersinar, seluruh parkiran disinari oleh kemuliaan merek mobilnya gitu. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang jalan kaki, ada yang beli sepeda motor pun cicil. Mana setaranya? Yang kaya banget, yang miskin banget, ada. Jadi orang sangat kaya dan orang sangat miskin datang ke gereja. Dua-dua diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau dibilang setara, kayaknya enggak.
Nggak setara kok. Jadi kalau begitu di mana kesetaraan? Nah ini yang Tuhan mau kita ngerti. Tuhan adalah Allah yang berbelas kasihan. Tuhan mau undang kita karena Tuhan kasihan sama kita. Maka saudara mesti mulai punya belas kasihan. Saudara mulai merasa, kalau saya lebih dalam sesuatu, saya mesti tolong mereka yang kurang dalam sesuatu. Kalau saudara sangat cepat menangkap dan pintar, coba ajar orang yang kurang pintar, tapi ajarnya harus sabar. Saudara kalau mengajar kurang sabar itu bukan guru yang baik ya. Sudah ngerti teori ini? Belum. Bodoh banget sih lu. Nah ini bukan guru yang baik. Lo memang bodoh, makanya saya belajar. Saya pernah mengalami waktu SMA, ada guru yang sabar bukan main, ada guru yang gak sabaran. Ada satu orang guru itu kalau sudah masuk kelas, lihatnya papan tulis terus. Kita ada atau enggak relevan untuk dia. Jadi begitu dia masuk, langsung lihat papan tulis, langsung memberikan penjelasan sambil ngomong sambil nulis. Terus begitu, kita tidur pun dia gak perhatikan. Maka ini sebenarnya guru ideal bagi orang yang suka ngantuk di kelas. Begitu gurunya mengajar, yang tidur-tidurlah, yang bangun-bangunlah gitu ya. Nah terus dia mengajar, setelah itu dia balik ke kita dan mengatakan, sudah mengerti? Kita pasti jawab sudah, namanya ditanya nggak ada yang negatif kan. Orang Indonesia kan sopan-sopan, ditanya apapun selalu positif. Bagaimana kabarnya? Baik. Kalau sudah tanya, bagaimana kabar? Wah parah Pak, ada 6 permasalahan. Oh saya nggak mau dengar, harusnya kamu jawab baik gitu kan. Nah ada guru seperti ini, ada guru yang sangat-sangat sabar, ada guru yang nggak sabaran seperti yang nulis di papan tulis ini. Dia balik dan mengatakan, udah ngerti semua kan ya? Ada pertanyaan? Wah kita bingung mau tanya apa, karena dia menjelaskan begitu rumit. Lalu ada yang tanya, Pak, ya apa pertanyaannya? Boleh nggak diulang dari awal? Wah dia marah gitu. Kamu masa nggak ngerti, ulang dari awal, saya capek. Kamu harus pinter. Nah, ikut kelas dia mesti pinter. Tapi ada guru yang sabar sekali. Saya punya guru ekonomi yang sangat mempengaruhi karena selain mengajar ekonomi, dia mengajarkan wawasan untuk melihat hidup. Dia mengatakan kamu mesti rajin baca. Ini guru ekonomi yang rajin baca loh. Dia baca karya-karya novel yang terkenal misalnya dari Rusia. Dia suka sekali Anton Chekhov. Dia yang pengaruhi saya. Kamu kalau mau baca novel cari Anton Chekhov. Kenapa Anton Chekhov? Karena ceritanya pendek-pendek. Lumayan ya. Sudah baca Dostoyevsky 300 halaman, 500 halaman. Wah capek. Baca Anton Chekhov. Meskipun bukunya tidak terlalu tebal itu ada 5-10 cerita. Jadi masih mendingan. Nah dia mengingatkan kita akan berbagai banyak hal yang penting untuk kita ketahui di luar kelas. Dan dia sabar. Dia mengajar ekonomi. Dan dia kasih teori yang sebenarnya nggak sesusah pelajaran-pelajaran yang lebih rumit lainnya. Tetapi dia sabar menunggu kami yang masih belum ngerti juga. Ini sudah ngerti belum? Belum. Saya ulangi ya. Wah ini sabar. Nah orang yang mempunyai kelebihan. Menjadi guru mengajar orang yang kurang. Menjadi guru dengan penuh belas kasihan. Yang mempunyai kelebihan harta. Memperhatikan. Siapa ya di sini yang akan kesulitan untuk hidup. Nah, saudara bukan berarti kalau orang datang ke gereja jadi komunis ya, semua bank account-nya harus sama. Yang bank account-nya kelebihan kasih ke yang kurang, bukan itu. Tapi yang kurang nggak boleh nggak ditolong. Kalau yang cukup, belajar mencukupkan diri. Tapi kalau yang kesulitan sekali, mesti diperhatikan. Saya ingat satu orang jemaat di Bintaro itu paling nggak tahan kalau lihat orang datang ke gereja pakai baju jelek. Tapi dia bukan cuma marahin orang, ke gereja kok bajunya jelek. Tapi dia juga belikan orang itu baju yang lebih layak. Ada satu orang memang gak sanggup beli baju, bajunya itu terus. Satu kali hari Minggu bapak ini datang, Pak ini baju dipakai ke gereja ya. Wah orang itu terharu, orang gereja ada yang kasih saya baju. Nah abis itu ada anak-anak muda yang nakal sengaja pakai baju agak bolong gitu ya. Lu baju kok jelek banget, shh, nanti dikasih baju sama dia gitu. Ini namanya memanfaatkan. Nah saudara sekalian inilah gereja. Gereja harus setara. Gereja bukan setara dalam arti, ayo nggak boleh ada kaya, semua harus setara. Bukan, itu komunis. Tapi gereja setara dalam arti yang kesulitan akan ditolong oleh mereka yang berkelebihan. Yang mengalami kesulitan di dalam hal rohani juga akan ditolong oleh mereka yang mempunyai kestabilan di dalam rohani. Yang sulit untuk mengerti Alkitab, dibimbing oleh yang mengerti Alkitab. Inilah kehidupan gereja. Maka di dalam kehidupan gereja yang memiliki kekurangan ditolong oleh mereka yang mempunyai kekuatan. Dan ini harusnya dipamerkan di hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah hari memamerkan. Aku mau memuji kemuliaan Tuhan. Apakah yang utama dari Tuhan? Belas kasihannya. Dan aku tersentuh. Aku tergerak oleh Tuhan yang mencintai saya. Sekarang saya mau beribadah kepada Tuhan. Setelah itu hal apa yang kedua? Aku mau pamerkan belas kasihan Tuhan kepada sesama jemaat. Maka aku akan perhatikan siapa yang kekurangan. Siapa yang bisa aku tolong. Ini jiwa harus ada di dalam kehidupan orang gereja. Nah maka ini yang Yesus lakukan ketika hari Sabat. Dikatakan di dalam pasal 3, Yesus masuk ke rumah ibadat dan di situ ada orang yang mati sebelah tangan. Ini stroke yang membuat dia nggak bisa gerakan tangan, stroke separuh badan. Orang ini adalah orang yang sudah mengalami mati sebelah tangan. Dan ini adalah hal yang sering dialami oleh orang yang sudah lebih senior dan mempunyai kelemahan secara fisik. Dan orang seperti ini biasanya sudah terbiasa dengan tangannya mati sebelah.
Dia datang ke gereja bisa jalan, ya sudahlah. Dia duduk dan tangannya nggak bisa dipakai, ya sudah. Tapi Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Maka ketika Tuhan melihat orang ini, mendadak orang semua langsung perhatikan orang ini. Ini luar biasa. Bayangkan di dalam sebuah kebaktian. Anggaplah GRI Karawaci gitu ya. Tapi jangan GRI Karawaci lah, masa pengkhotbahnya Yesus. Oke lah di SRII, di mana ini? SRII, saya nggak tahu ini tempatnya di mana, nanti cari sendiri. SRII Kapernaum, nggak tahu ini mana. SRI tahu ya, Sinagoga Reform Injili Israel. Nah, waktu orang sudah beribadah, mendadak ada satu orang lumpuh tangannya masuk. Mungkin juga jalannya agak terseok-seok. Saya punya dosen itu luar biasa suka merokok. Ini dosen makroekonomi waktu sebelum saya masuk STT. Ini dosen salah satu yang paling pintar, banyak tulis artikel, tapi hobi sekali merokok. Di kelas itu merokoknya nggak pernah berhenti. Jadi kita di kelas ya jadi perokok pasif. Dan dia marahin kalau mahasiswa merokok. Mahasiswa nggak boleh merokok. Bapak merokok. Saya bilang mahasiswa nggak boleh merokok, gitu ya. Dia galak dan merokok terus. Dia terus merokok. Akhirnya dia kena stroke sebelah badan. Sudah kena stroke sebelah badan, jalannya begini, tetap jadi dosen termasuk yang favorit. Karena masih bisa ngomong lancar. Dia kalau ngomong teori begini, tahun begini terjadi ini Amerika bikin kebijakan ini, kita semua kagum. Dia benar-benar suka teori makroekonomi. Maka dia mengajar dengan cara mengagumkan, tapi sudah lumpuh sebelah. Nah lumpuh sebelah, tangan kanannya nggak bisa gerak. Dan dia maunya ditahan begini pakai semacam kain untuk dibalut supaya dia begini terus. Lalu tangan kirinya ngapain? Tangan kirinya rokok. Luar biasa ya. Kena stroke karena merokok dan tetap merokok. Di kelas tangan kanannya lumpuh, tangan kirinya begini. Sambil menjelaskan. Lalu kita tanya, Pak, Bapak sudah kena stroke kok masih merokok? Dia bilang, belum mati aku, katanya. Ini orang Batak sih dia, jadi dia ngomongin. Belum matinya aku, katanya. Jadi masih hidup. Selama masih hidup aku harus bernafas. Dan selama bernafas harus ada nikotin. Itu yang dia bilang. Waduh kok susah ya, orang sudah kena kesulitan seperti ini, masih nggak mau bertobat. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi pada dia sekarang. Saya sih ragu kalau masih bisa bertemu dia. Ini pikiran wajar ya. Karena sudah keadaan seperti itu masih terus merokok. Nah saudara bayangkan ada orang seperti ini masuk. Jalannya agak pincang masuk ke dalam sinagog. Harusnya orang nggak terlalu perhatikan dia. Ataupun kalau perhatikan karena kasihan. Tapi sekarang orang-orang menggabungkan. Ada orang lumpuh, ada hari Sabat, ada Yesus. Yesus ini hobi melanggar Sabat. Dan Yesus ini suka menyembuhkan orang. Maka orang Yahudi yang ada di sinagog itu mulai tunggu-tunggu. Disembuhkan gak ya? Orang jahat ya, datang ibadah yang ditunggu adalah orang berbuat salah. Saudara datang ke sini kan maunya memperhatikan ibadah kan ya. Saudara dari rumah datang, saya nanti mau beribadah, mau menyembah Tuhan. Tapi orang-orang ini datang lalu mengatakan, nah sekarang bisa tangkap Yesus. Apakah Yesus akan jalankan kesembuhan? Kalau dia jalankan kesembuhan, mari tangkap. Karena ini hari Sabat, tidak boleh bekerja. Dan dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Maka Yesus Kristus lihat orang lumpuh itu datang. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dan dia lihat orang banyak. Dia tahu pikirannya orang banyak. Orang banyak pura-pura senyum. Tapi Yesus tahu hati mereka. Bayangkan ya mereka datang lihat Yesus. Mulutnya bilang I love you. Hatinya mengatakan matilah kau. Kapan aku bisa bunuh kamu ya? Kamu kok nggak bisa ditangkap ya? Kapan kamu bikin kesalahan ya? Nah ada kesempatan. Maka mereka sambil senyum, sambil angguk-angguk, sambil mengatakan, nah semoga kamu sekarang sembuhkan orang, semoga kamu bisa dipersalahkan, semoga kamu cepat mati. Matilah kau, sambil senyum. Saya punya rekan almarhum Vikaris Dedi. Ya, dia dulu mahasiswa STT tapi mengalami serangan jantung ketika sedang praktek, sudah meninggal orangnya. Nah waktu kami masih bersama-sama, dia sering punya banyak candaan. Dia mengatakan kalau kamu khotbah ya, lalu lihat ada orang ngangguk-ngangguk itu jangan senang dulu, hatinya lain. Waktu sudah berkhotbah, saudara-saudara, mari kita kembali ke Tuhan. Biasanya kami khotbah di chapel ya. Lalu rekan-rekan mahasiswa datang di situ, dia ingatkan kalau ada yang ngangguk-ngangguk, coba pikirkan kira-kira hatinya ngomong apa. Mungkin hatinya mengatakan, masih belum sehebat saya khotbahnya. Bahannya belum sebaik saya gitu ya, bisa juga. Jadi jangan senang kalau orang ngangguk-ngangguk. Mungkin ngangguk sambil mengatakan, belum berubah, khotbahnya masih gini aja. Saya udah tahu, masih belum persiapan gitu ya. Nah bayangkan ya, orang-orang di sinagog ini semua senyum, lihat Yesus dengan senyum, tapi dalam hati mengatakan, matilah kamu, saya mau tangkap kamu. Bagaimana caranya? Nah ada orang lumpuh sebelah tangan masuk. Mereka menanti-nanti kapan Yesus akan sembuhkan orang ini. Nanti kita akan tangkap mereka, tangkap dia dan akan jatuh hukuman mati. Dan Yesus tahu pikiran mereka. Saudara kalau kita tahu pikiran orang mau bunuh kita, mau menjebak kita, harusnya kan kita memainkan kartu yang beda ya. Mungkin Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, orang lumpuh sebelah tangan, besok ketemu saya ya. Bisa kan?
Besok aja ketemu saya ya. Hari ini kita ibadah dulu. Kita ada dalam hari Sabat. Nanti besok ketemu saya ada di Jalan Gajah Mada nomor 1900. Misalnya begitu. Silakan ya, jangan sekarang. Bisa kan? Jadi orang-orang Yahudi nggak punya alasan untuk bunuh Yesus. Tapi Yesus panggil orang itu, suruh maju ke depan loh. Ada calling. Bapak yang lumpuh sebelah tangannya. Bapak itu kaget. Ya pasti Yesus callingnya nggak suruh angkat tangan. Gitu ya. Bapak yang lumpuh sebelah tangan, angkat tangan. Nggak bisa. Nah jadi, oke, pakai tangan sebelah. Nah silakan maju ke depan. Bapak itu kaget. Saya kok disuruh maju ke depan? Kenapa? Karena kita semua setara. Dan kita mau menyembah Tuhan yang berbelas kasihan. Supaya kita setara, yang kuat harus menanggung beban dari yang lemah. Nah saudara, yang kuat menanggung beban yang lemah. Saya pernah ditanya, apa yang menjadi ciri dari kelompok nomaden? Nah kelompok nomaden, kelompok Bedouin misalnya. Apa yang menjadi ciri dari mereka? Ciri dari mereka adalah yang paling kuat itu berjalan di paling depan dan paling belakang. Yang lemah itu selalu di tengah. Nah saudara, di dalam Wolfpack, saya kurang ahli perserigalaan ya, tapi saya pernah baca. Ini apakah riset terbaru membuktikan atau enggak saya kurang tahu. Tapi saya pernah baca bahwa di dalam kumpulan serigala, anak-anak dan yang masih lemah itu selalu jalan di tengah. Jalannya di tengah. Jadi serigala pun tahu bagaimana melindungi yang lemah. Nah maka kalau saudara berjalan berkelompok, yang lemah itu ditinggal di belakang, saudara lebih parah dari serigala. Bodoh amat, yang penting saya mau jalan. Yang lain ketinggalan, bukan urusan saya. Yang ketinggalan akhirnya ditangkap pemangsa. Dan akhirnya kelompok itu akan bubar. Nah jadi orang-orang Bedouin akan taruh perempuan dan anak-anak yang lemah di tengah waktu mereka jalan. Nggak boleh di belakang. Tapi kalau saudara orang yang nggak mengerti ini, saudara akan mengatakan, yang lemah kita tinggal. Kita nggak bisa tanggung beban. Kita mesti maju terus. Kita nggak bisa tunggu kamu. Nah ini pengertian yang rusak. Tuhan tidak mau kita beribadah dengan prinsip seperti ini. Kita tunggu yang lemah. Kita bersabar kepada yang kurang. Nah saya membagikan khotbah. Saya membagikan khotbah di dalam level yang mungkin agak sulit. Karena banyak orang sudah mengalami pengajaran dan pengertian reform. Sehingga saya harus memberi makan orang-orang seperti ini. Tapi orang-orang baru mungkin alami kesulitan. Mereka dengar khotbah dan mengatakan, aku kurang ngerti loh khotbahnya apa. Nah saudara, wajarkah orang datang kebaktian gak ngerti khotbah? Wajar, bisa terjadi. Lalu bagaimana, apa yang terjadi kepada orang-orang ini? Yang lebih ngerti harus ajar dia. Jadi pengajaran bukan hanya dengar dari mimbar. Tapi saudara yang lebih ngerti mulai memberikan relasi. Kamu tadi dengar khotbahnya? Dengar. Orang baru ya? Orang baru. Sudah pernah ke GRI sebelumnya? Belum. Gimana dengar khotbah tadi? Panjang, rumit, sulit. Gitu ya. PRS. Panjang, rumit, sulit. Gimana, mau datang lagi minggu depan? Mau dong. Kan gak ngerti? Ya datang lagi supaya ngerti. Oke, kalau kamu gak ngerti, saya coba ajarin dikit ya. Nah tadi Pak Jimmy khotbahnya gini. Itu maksudnya gini. Lalu ada diskusi, ada tanya jawab. Ini bisa terjadi. Tapi kalau harus pengkhotbah yang tangani orang yang gak ngerti, gak mungkin satu orang tangani semua. Jadi saudara yang punya kelebihan, tanggung kelemahan yang lain. Jangan mengatakan, oh Bapak kurang ngerti ya tadi khotbahnya. Kurang. Ya udahlah Pak, cari gereja yang lebih basic. Ini gereja advance. Kalau mau ya gereja lebih basic gitu ya. Bapak harus tahulah level Bapak di mana. Ini Bapak nggak lihat di depan IQ minimal berapa gitu. Nggak boleh. Saudara nggak bisa bilang, yang lemah saya tinggal. Ingat ya. Kelompok serigala pun taruh anak-anak mereka di tengah, nggak ditinggal. Anak-anak dengan langkah bayinya, mana bisa susul serigala dewasa. Serigala dewasa jalan cepat, anak-anak jalannya lambat. Tapi yang serigala dewasa, tunggu, dia taruh di tengah. Yang dewasa ada di depan, dewasa ada di belakang. Demikian kita. Yang kurang bisa menangkap khotbah. Saudara jangan bilang, cari gereja lain lah, cari pengkhotbah lain. Atau cari gereja GDRII. Gereja Dasar Reform Injili Indonesia. Kalau ini GARII, Gereja Advance Reform Injili. Nah nggak bisa, saudara harus sabar kepada yang lemah. Dan ini yang Yesus lakukan. Dia lihat orang lemah yang lumpuh sebelah tangannya dan dia panggil. Dia sama-sama dengan kita. Mari maju ke depan. Wah Yesus jadikan dia showcase. Suruh maju ke depan. Orang itu bingung sambil jalan pincang-pincang maju ke depan. Saya mau diapain ya? Dan banyak orang menganggap penyakit seperti ini itu akibat dosa. Karena bagi orang Israel tangan itu lambang kekuatan. Kalau tanganmu lumpuh berarti kamu orang lemah. Dan lemah terjadi mungkin karena kamu dihukum Tuhan. Tapi Tuhan Yesus panggil orang ini ke depan. Lalu Yesus tanya pertanyaan yang sangat menusuk tentang sabat. Mana yang dibolehkan di hari sabat? Menolong orang atau membiarkan orang mati? Mana yang diperbolehkan di hari sabat? Ini kalimat di ayat 4 ya. Manakah yang diperbolehkan di hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Mana ada orang bunuh orang di hari sabat? Ada orang-orang Farisi. Mereka lihat Yesus dan mengatakan, saya bunuh kamu. Ini pikiran muncul di hari sabat waktu ibadah. Nah jadi saudara sekalian Yesus tanya, mana yang boleh? Menyelamatkan orang atau bunuh orang?
Ini bedanya Yesus dengan orang Farisi. Yesus mau menyelamatkan orang, Farisi mau bunuh orang. Maka Yesus tanya, mana yang diperbolehkan? Dan gak ada yang menjawab. Tidak ada yang jawab. Mereka tahu Yesus benar tapi mereka gak peduli. Pokoknya kalau engkau sembuhkan orang ini, kami bunuh kamu. Dan Yesus mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Orang ini dengan susah payah ulurkan tangan karena gak bisa gerak, lumpuh. Lalu tiba-tiba tangannya sembuh. Bayangkan dia dicoba, gerakkan tangan. Loh kok bisa gerak? Dia kaget. Tanganku bisa gerak, aku bisa merasa lagi. Gerak motoriku bisa pulih lagi. Wah, dia langsung bersyukur memuji Tuhan. Ada satu orang yang lemah disembuhkan oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang mau taat kepada Tuhan bersuka cita. Tapi jemaat yang jahat, orang-orang Farisi, mau bunuh Yesus. Pada waktu itu terkonfirmasi. Siapa orang benar, yaitu Yesus. Siapa orang jahat, yaitu orang Farisi. Yang benar mau menyetarakan semua orang. Yang lemah mau ditolong, yang kurang mau dibimbing, yang sakit mau disembuhkan. Sedangkan orang Farisi mengatakan, yang melanggar tradisi kami mau bunuh. Nah, inilah perbedaan antara orang Farisi dengan Yesus. Maka kita lihat karakteristik psikologis dan juga karakteristik dari karakter, dari virtue dari Kristus. Sangat agung. Sedangkan di dalam orang Farisi, pemimpin-pemimpin rohani bagi orang Israel itu sangat buruk. Mereka mau bunuh orang waktu lagi ibadah. Bayangkan ya, dari waktu lagi ibadah, pikirkan gimana matiin orang ini ya. Jahatnya bukan main, gimana hancurkan orang ini. Saya tidak tahu apa pikiran kita ketika beribadah. Tapi mungkin ada orang-orang yang berpikir jahat. Gimana nanti hari Senin saya hancurkan lawan bisnis saya. Gimana nanti hari Selasa saya matikan musuh saya. Gimana nanti hari Rabu saya bully orang yang saya gak suka. Ini pikiran jahat dilakukan waktu ibadah. Padahal ibadah adalah tempat di mana kita mengagumi belas kasihan Tuhan. Dan tempat di mana kita berkomitmen mau menjalankan belas kasihan supaya ada kesetaraan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Nah, maka Tuhan Yesus menegakkan hari Sabat. Di hari Sabat harus tolong orang. Sedangkan orang Farisi membatalkan Sabat. Di hari Sabat kita rancang, kita bikin persepakatan gelap untuk bunuh orang. Maka kalau ada yang disebut pelanggar Sabat itu bukan Yesus. Yesus sedang menggenapi Sabat. Tetapi orang-orang Farisi sedang melanggar Sabat. Mana yang benar di hari Sabat? Menolong orang atau membunuh orang? Pasti menolong orang. Maka pelanggar Sabat adalah Farisi. Nah, inilah teks yang Markus berikan kepada kita. Jangan jadi orang yang membaca segala sesuatu dengan dangkal. Mari lihat di dalam kedalamannya. Siapa orang yang setia? Mereka yang menjalankan kehendak Tuhan. Siapa orang yang jahat? Mereka yang pura-pura menjalankan kehendak Tuhan, tapi hatinya degil dan penuh dengan kebencian. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita mengenal Kristus dan pekerjaan yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab di dalam cinta kasih-Mu kami mau berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan rela berikan kepada kami. Tuntun kami senantiasa sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menikmati hidup di dalam pimpinan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.